Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita jangan lupa berdoa untuk memulai pelajaran kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan gereja dan dunia. Semoga anak-anakku sekalian semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kita lihat hubungan gereja dan dunia. Konsili Vatikan II sungguh telah memperbaharui gereja dalam hubungannya dengan dunia. Hubungan yang menjadi lebih baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Dunia hadir sebagai terang bangsa-bangsa. Gereja sebagai masyarakat yang kelihatan. Terdapat dalam Lumen Gentium atau bisa dibandingkan dengan Nats Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, jadi sebelum Konsili Vatikan II, maka gereja itu berprasangka negatif terhadap dunia, tetapi hari ini gereja telah berprasangka positif terhadap dunia. Sebelum Konsili Vatikan II, gereja itu dianggap suci dan dunia dianggap kotor, najis, dan berdosa. Tetapi sekarang gereja berusaha menguduskan dunia yang penuh dosa dan penuh tantangan. Pandangan ini mau menekankan bahwa gereja dalam hubungannya dengan dunia sebagai berikut. 1. Merupakan tindakan nyata Kristus dalam menghadirkan cinta, kebaikan, dan kerahiman Allah di tengah dunia dan bangsa. Gereja sebagai tanda bagi dunia untuk hidup dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Kedua, gereja senantiasa menjauhkan bangsa dari kegelapan dosa, permusuhan, kebencian, korupsi, ketidakadilan, peperangan, diskriminasi, pemerasan, membela dan memperjuangkan hak asasi manusia, otonomi manusia, dan kebebasannya. Yang ketiga, menciptakan suasana dialog dan komunikasi yang sehat antar bangsa, tetangga, dan suku. Yang keempat, mengabdi dan melayani kepentingan-kepentingan orang kecil, terlantar, terbuang, tersingkir dari pergaulan sosial. Kelima, turut terlibat dalam pembangunan masyarakat, menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Yang keenam, berusaha memecahkan masalah-masalah hidup manusia akibat kemajuan dan modernisasi dan memberikan kekuatan moral bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau krisis moral. Yang kedua, hubungan gereja dan manusia. Gereja merupakan umat Allah yang menjawab panggilan dan memiliki pilihan bebas dari Allah sebagai sarana untuk membawa para peziarah menuju kerahiman Allah. Gereja diutus untuk turut serta ambil bagian dari karya penyelamatan Yesus Kristus, mewartakan kabar gembira kerajaan Allah di tengah dunia dan manusia. Gereja sebagai terang dunia secara nyata sangat dibutuhkan kehadirannya di setiap waktu. Maka gereja disebut sebagai masyarakat yang kelihatan. Gereja selain sesuatu yang ilahi, yang berasal dari Allah, gereja juga sesuatu yang manusiawi, yang anggotanya dari manusia, yang percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja sebagai masyarakat manusia yang konkret dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: 1. Martabat manusia. Gereja senantiasa berpihak kepada manusia sebab hanya manusialah ciptaan yang tertinggi di mana manusia diciptakan menurut citra Allah. Yang kedua, masyarakat manusia. Manusia bukanlah makhluk individu atau seorang diri. Ia hidup berdampingan bersama orang lain. Manusia dipanggil untuk membangun kebersamaan, makhluk yang bermasyarakat, sosial, dan mempunyai jiwa persaudaraan. Yang ketiga, karya manusia. Manusia memiliki tugas dan panggilan untuk berkarya bagi dunia dan manusia. Usaha dan karya manusia dalam kemitraan Allah untuk menyempurnakan dunia. Manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya diharapkan menemukan makna hidupnya melalui pekerjaan seperti: pekerjaan yang ia lakukan adalah sebagai panggilan untuk memuji dan memuliakan Allah.
Yang kedua, menemukan identitas diri atau mengalami pertumbuhan dan perkembangan kepribadian atau sebagai proses untuk memanusiakan dirinya. Yang ketiga, dengan kerja, manusia diharapkan mampu membangun kebersamaan dengan orang lain. Yang keempat, melalui kerja manusia dapat menjawab impian dan masa depan kehidupannya lewat perolehan gaji atau upah. Yang ketiga, situasi umat manusia dewasa ini. Umat manusia dewasa ini sungguh mengalami krisis berkepanjangan dan mengalami kemerosotan moral. Kondisi kehidupan manusia telah mengancam terwujudnya persaudaraan sejati. Maka manusia diharapkan untuk bertobat. Alasan pertobatan itu ada 3. 1. Manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Allah Bapa. Kedua, manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya pada sesama karena telah menimbulkan penderitaan sesamanya. Yang ketiga, kita bertobat pada Allah dipandang penting karena manusia diselamatkan oleh kerahiman Bapa. Nilai-nilai persaudaraan sejati yang menjadi pondasi dalam membangun hidup bersama seperti 1. Hormat terhadap martabat yang sama. 2. Mengakui semua orang di hadapan Allah. Ketiga, setiap kekuasaan perlu dilegitimasi. Yang keempat, manusia selalu harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Yang kelima, penderitaan manusia tidak boleh dibiarkan. Bangsa kita seperti kehilangan hati nurani. Hal buruk secara moral yang paling terasa ialah 1. Ketidakadilan. 2. Ketidakjujuran. 3. Tidak adanya kesetiakawanan. Peranan dan sumbangan gereja yaitu melanjutkan karya Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia yang nyata dan konkret. Sumbangan dunia terhadap gereja yaitu gereja menerima perkembangan ilmu pengetahuan sebagai perintis jalan-jalan baru menuju kebenaran kebudayaan manusia berdasarkan daya tangkap dan perkembangan yang ada. Jadi, hubungan gereja dan dunia adalah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Maka, gereja dan dunia harus sama-sama melengkapi dan menyempurnakan dalam melanjutkan karya penyelamatan Allah. Baik anak-anakku sekalian, sekian pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Salam. Jangan lupa materinya dicatat, di buku tulis, difotokan dan dikirimkan ke classroom kita. Semangat dan tetap jaga kesehatan.